Halo sahabat Profesuter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Medi Lutfi Andika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profesuter. Ya, jadi dalam channel kali ini kita akan masih membahas banyak tentang analisa-analisa teknikal, kemudian nanti ada analisa fundamental, kemudian ada teknik-teknik ya dalam kita melakukan trading dan juga investasi, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi dan juga trading. Ya, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video-video saya, dan sebarkan video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan ya, dalam video saya kali ini saya masih membahas tentang mindset. Kembali lagi ke mindset dalam kita melakukan investasi. Jadi kebanyakan ya, banyak orang yang melupakan apa sih yang bisa membuat mereka itu rugi di saham. Apakah karena mereka itu terlalu banyak melakukan analisa pada sebuah saham, atau dia melakukan analisa terlalu banyak pada kebanyakan banyak saham ya dalam satu kali dia melakukan analisa. Ya, artinya kalau mereka melakukan screening itu kan banyak sekali faktor-faktor yang mungkin harus mereka ambil ya, yang harus mereka pelajari sebelum mereka memutuskan untuk investasi. Nah, itu bisa menjadi salah satu alasan faktor-faktor yang akan menyebabkan potensi kita mendapatkan atau mengalami kerugian dalam kita melakukan investasi. Tapi ada nih ya potensi kerugian yang akan mengintai kita apabila kita sedang melakukan investasi atau kita akan melakukan investasi, dan ini banyak yang tidak disadari oleh orang. Jadi apakah itu ya? Nah, jadi potensinya adalah jika teman-teman terlalu cepat mengambil keputusan untuk teman-teman melakukan investasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, saya berikan analogi ya. Jika teman-teman ingin melakukan investasi di yang namanya aset real ya atau aset fisik, di mana entah itu teman-teman mau investasi tanah, teman-teman mau investasi rumah, ataupun dalam sebuah bisnis. Nah, ini kan ada yang namanya proses ya. Proses analisa yang lumayan panjang, yang lumayan, kalau kita bilang rumit sih tidak terlalu ya, tapi panjang. Karena apa? Karena waktu mikirnya itu kita pasti akan apa namanya perlu waktu. Ya, itu kita perlu waktu karena ini menyangkut dan apa namanya menyangkut dana ya, uang yang kita gunakan untuk investasi. Nah, karena investasi ini kan adalah kita melihat peluang. Apabila kita tidak bisa mengambil peluang dan tidak bisa melihat peluang, yang akan hilang adalah uang. Nah, jadi kan teman-teman hanya tinggal milih. Teman-teman pilih kehilangan peluang atau kehilangan uang. Nah, proses dalam mencari peluang, dalam apa namanya agar peluang itu bisa mencetak uang. Nah, ini kan ada proses. Tadi saya sudah sebutkan apabila kita investasi uh, di aset real itu perlu namanya waktu. Misalkan nih kita diberikan pilihan sebuah bisnis. Nah, apabila bisnisnya misalkan menguntungkan, Pak, ini ada bisnis ya, bisnis usaha dagang warung misalkan ya. Nah, ini menghasilkan keuntungan 1 juta per hari. Nah, tapi warungnya sedang direnovasi, Pak. Kira-kira gimana? Nah, itu kan salah satu contoh bahwa apabila warungnya sudah menguntungkan, lokasinya di tempat strategis, tapi sedang direnovasi. Nah, ini berarti bahwa kita tidak bisa investasi sekarang. Ya, itu kita perlu waktu menunggu warungnya selesai direnovasi baru kita bisa invest. Nah, sama ya dengan di aset keuangan atau aset instrumen investasi. Nah, saham salah satunya. Karena memang saham ini kita kan beli perusahaan ya, tidak beli angka.
Jadi memang perusahaan itu adalah bisnisnya yang kita beli. Nah, kalau misalkan seperti di video saya sebelumnya, saya sudah bahas tentang saham INKP dan juga Bank BNI. Kalau memang dia belum menguntungkan dan juga belum memenuhi kriteria kita pada saat ini, ya kita harus wait and see. Kita tidak bisa langsung memasukkan uang kita untuk kita berinvestasi sekarang atau kita memaksakan agar kita bisa berinvestasi sekarang. Nah, apalagi kalau misalkan sahamnya sedang dalam tren turun. Nah, banyak yang salah persepsi ya bahwa tren turun itu mereka dapatkan ya, jika mereka melihat timelinenya secara yang terlalu sempit ya, misalkan mingguan atau harian. Tapi kalau misalkan kita lihat ya secara lebih luas lagi, misalkan dalam tahunan ya, atau mungkin year to date, atau mungkin dalam kuartal, nah itu apabila dia tren turun dan kita paksakan misalkan, nah ini tidak menguntungkan kan, dan kita harus bisa mengevaluasi lagi bagaimana keputusan kita untuk berinvestasi. Jadi kebanyakan yang terjadi fenomena ini di masyarakat ya, karena saham ini liquid, ya beda seperti di aset atau instrumen investasi yang real seperti rumah, seperti tanah, yang itu mungkin terkendala masalah likuiditas ya. Kalau memang investasi paling menguntungkan, tapi memang terkendala masalah likuiditas. Kalau di saham, ya kita harus tahu tekniknya, kita harus tahu strateginya kan, baik kita berinvestasi atau saham. Tetapi di saham ini liquid. Nah, justru itulah permasalahannya, karena dia terlalu liquid, orang-orang terlalu cepat ya, atau mereka memaksakan agar mereka bisa masuk sekarang, mereka bisa berinvestasi sekarang. Nah, kalau mereka untung, ya mereka itu sebenarnya adalah sebuah keberuntungan jika mereka belum tahu bagaimana strategi dan tekniknya ya, tapi mereka investasi sekarang dan kemudian untung. Nah, itu merupakan sebuah keberuntungan. Nah, tetapi jika mereka investasi sekarang kemudian rugi, nah kebiasaan mereka baru memulai mencari pembenaran, baik itu mencari berita, baik itu mencari analisa secara teknikalnya, ya yang akan mungkin mendukung keputusan yang mungkin mendukung agar bisa ya hasilnya itu sesuai dengan keputusan yang sudah mereka ambil. Nah, misalkan nih saat ini beli perusahaan A, saham perusahaan A, kemudian besoknya rugi. Nah, besoknya pasti kita mencari berita apa sih yang mungkin bisa ini membuat dia naik lagi agar investasi kita, investasi saya tadi tidak rugi ya, tidak rugi terlalu jauh. Mereka mulai mencari berita, mereka mulai menganalisa secara teknikal, dan di mana ternyata memang mereka tidak menyadari bahwa keputusan yang sudah diambil itu adalah salah. Nah, mereka masih mengharapkan adanya kenaikan. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan mereka nyangkut ya, terlalu lama. Ya, pada saat mereka untung, euforianya terlalu tinggi, menganggap mereka ini jenius. Tapi pada saat mereka itu rugi, mereka mencari pembenaran, mereka mencari alasan, tidak mau mengakui kesalahan mereka. Nah, oke teman-teman ya. Makanya di sini penting sekali bahwa kita itu mindsetnya adalah bukan main saham, tapi kita berinvestasi saham. Karena memang kita pada saat bertransaksi, kita membeli sebuah saham itu adalah tentang bisnisnya, tentang perusahaannya. Ya, ini bukan tentang kita hanya membeli angka. Nah, seperti contohnya juga pada saat hari ini ya, itu sudah dinaik ada berita kenaikan BBM, bahan bakar minyak. Nah, ini saatnya kita untuk mengevaluasi lagi portofolio kita. Mana yang diuntungkan oleh adanya berita ini dan mana perusahaan yang tidak menguntungkan dari adanya berita ini. Nah, ini jika tidak menguntungkan, ya kita melakukan analisa secara sederhana aja, secara logika bisnisnya. Ya tidak usah ruwet ya, artinya kita menghitung teknikal menggunakan indikator A, B, C bersamaan. Apabila indikator A menunjukkan sudah saatnya kita beli, sementara indikator B kontradiksi. Nah, ini menurut saya terlalu ribet ya. Kita lihat aja secara analisa sederhana, secara logika bisnis. Nah, apabila ada perusahaan yang belum diuntungkan, sebaiknya kita wait and see dulu. Kita mengevaluasi keputusan kita, apakah nanti kapan saatnya kita masuk ya ke perusahaan ini, meskipun perusahaan ini bagus. Nah, baik ya, sampai di sini dulu mindset ya, penjelasan mindset tentang bagaimana uh,
caranya kita agar terhindar dari kerugian di saham, yang dimana orang-orang banyak yang tidak sadar. Dan ini merupakan hal yang paling sering dialami oleh masyarakat. Jadi teman-teman nyalakan terus lonceng dan belnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info terbaru, update menarik ya dari video yang akan saya buat. Ya, saya Madi Dupiandika, SSI, Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video, dan selalu terapkan different thinking by simple thinking. See you.